Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari manga Chainsaw Man. Untuk info chapter yang saya jelaskan di video ini, kalian bisa cek di deskripsi ya. Satu lagi, saya tekankan, video ini adalah full content spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler, bisa close video ini. Dan bagi yang suka dengan spoiler, bisa melanjutkan menonton video ini sampai selesai. Saya juga mohon bantuannya, bila ada beberapa bagian atau penjelasan saya yang kurang pada cerita ini, kalian bisa bantu untuk koreksinya di kolom komentar ya. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Terlihat di sana, Makima juga ikut bergabung dalam minum-minum tersebut. Namun tiba-tiba Himeno mencium Denji, di mana Himeno saat mencium Denji langsung muntah, di mana muntahnya itu langsung masuk ke dalam mulut Denji. Di sana Denji langsung berlari ke kamar mandi untuk muntah. Terlihat ada Are yang membantu Denji untuk mengeluarkan muntahannya. Denji berkata bahwa ciuman pertamanya seperti muntahan. Saat semua orang akan pergi pulang, Makima bingung karena Denji tidak ada. Ternyata Denji ada di dalam ruangan gelap bersama dengan Himeno. Di ruangan itu, Himeno mencium Denji dan mengajaknya untuk melakukan hubungan intim. Karena Himeno sudah kebanyakan minum, pada akhirnya Himeno pun tertidur di sebelah Denji. Di sisi lain, Denji juga ingin melakukan hubungan intim pertamanya dengan Makima. Keesokan harinya, terlihat Himeno membangunkan Denji untuk sarapan. Himeno mengetahui bahwa Denji menyukai Makima. Himeno pun mengajak Denji untuk melakukan sekutu rahasia, di mana Himeno akan membantu Denji untuk mendapatkan Makima, dan Denji akan membantu Himeno untuk mendapatkan Aki. Beberapa hari kemudian, terlihat Makima dan salah satu orang dari markas pemburu iblis berada di dalam kereta. Tiba-tiba, orang yang ada di depan serta yang di belakang duduk tempat mereka mengeluarkan sebuah pistol dan langsung menembak Makima dan juga rekannya. Di tempat lain, terlihat tim pemburu iblis sedang mendatangi sebuah lokasi yang merupakan lokasi kemunculan iblis. Terlihat orang-orang di sana langsung mengeluarkan pistol. Arai dan Kobeni yang sedang bertanya alamat kepada seorang nenek-nenek di jalan. Setelah bertanya, ternyata nenek-nenek itu langsung mengeluarkan sebuah pistol dan langsung mengarahkan pistol itu ke mereka. Di tempat lain, terlihat seperti tempat makan. Denji, Power, Himeno dan juga Aki sedang makan ramen bersama. Ada seorang pria di sebelah tempat duduk mereka dan mengatakan bahwa Devil Gun atau iblis napan menginginkan jantung Denji. Dia juga mengeluarkan sebuah foto ke arah Denji. Di foto itu terlihat seorang kakek-kakek yang sedang memeluk anak kecil. Denji mengenali orang tersebut karena Denji dulu bekerja mengalahkan iblis untuknya. Jadi pria yang menunjukkan foto kepada Denji adalah anak dari Yakuza yang dibunuh Denji pada chapter awal. Dan foto yang dia tunjukkan itu adalah foto dia bersama dengan ayahnya. Kembali ke cerita, tiba-tiba pria yang mengeluarkan pistol itu langsung menembak Denji, Aki dan juga Himeno. Saat pria itu akan menembak Power bisa menghentikannya. Dan Aki pun mengeluarkan kekuatannya sehingga membuat bangunan tersebut hancur. Ternyata pria tersebut adalah iblis, di mana memiliki sebuah senjata di kepalanya dan juga di kedua tangannya. Di mana pada kepalanya mengeluarkan sebuah katana serta di kedua tangannya. Hampir mirip dengan seperti kekuatan dari Denji, yaitu chainsaw-nya. Iblis itu langsung melompat ke arah Aki. Terlihat Aki bisa menghindarinya dan menusuk punggung iblis tersebut. Namun, iblis itu sangatlah kuat dan langsung menyerang Aki. Dan pada akhirnya, Aki pun bisa menusuk perut iblis tersebut. Dan Aki pun mengeluarkan kekuatannya untuk membuat iblis tersebut benar-benar kalah. Terlihat ada seseorang yang datang ke arah iblis tersebut. Ternyata iblis tersebut belum sepenuhnya kalah. Iblis itu pun langsung menyerang Aki lagi. Berbeda dengan sebelumnya, kecepatan iblis itu sangatlah cepat dan langsung membuat Aki tertebas. Melihat Aki kalah, Himeno pun langsung mengerahkan sisa kekuatannya untuk mengalahkan iblis tersebut. Namun Himeno juga harus kalah dari iblis tersebut dan membuat dirinya pun menghilang. Himeno juga mengerahkan kekuatan hantunya untuk menarik tali di dada Denji, dan Denji pun berubah. Dalam pertarungan Denji melawan iblis itu, terlihat iblis itu terlalu kuat untuk Denji dan membuat Denji harus terbelah menjadi dua oleh tebasan dari kekuatan iblis tersebut.
Di sisi lain, ternyata Makima selamat dari penembakan yang terjadi di kereta. Dan anehnya, Makima mengatakan kepada tim pemburu lainnya bahwa dia tidak tertembak dan hanya terkena percikan darah. Kita kembali ke Denji. Terlihat Denji yang sudah kalah dan akan dibawa masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, salah satu dari mereka meledak, di mana ternyata Makima menggunakan kekuatannya dari jauh untuk menolong Denji. Mirip-mirip seperti menumalkan orang, di mana Makima akan melakukan pertukaran. Ya, kasarnya seperti santet. Kita balik ke cerita. Di sana tiba-tiba muncul Kobeni yang datang untuk menyelamatkan Denji. Ternyata Kobeni selamat dari penembakan itu, di mana Araya harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kobeni. Karena kemunculan dari Kobeni, Denji pun berhasil diselamatkan. Di mana orang-orang yang mau menculik Denji itu harus kabur karena mereka sudah kehabisan kekuatan, serta serangan jarak jauh dari Makima membuat mereka memilih untuk pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, di rumah sakit, terlihat Power dan Denji menunggu Aki untuk sadar. Setelah Aki sadar, Denji dan Power pun pergi karena mereka akan diajak ke suatu tempat oleh Makima. Aki terlihat sedih atas meninggalnya Himeno dalam pertempuran itu. Ternyata Denji mengetahui Aki yang bersedih karena kehilangan Himeno. Namun Denji tidak tahu apakah suatu saat nanti bila dia kehilangan seseorang, apakah dia juga akan menangis seperti Aki. Setelah memikirkan itu, Denji pun pergi meninggalkan Aki dan menuju ke tempat yang disuruh oleh Makima. Denji dan Power pun sampai, di mana di sana Makima mengenalkan mereka kepada seseorang dari divisi 1 spesial pemburu iblis, yaitu Kishibe. Makima meminta Kishibe untuk melatih Denji dan juga Power. Di sana Kishibe menyuruh Denji dan Power untuk menyerangnya. Namun terlihat Kishibe sangatlah kuat. Dalam waktu sekejap, Denji dan Power pun dikalahkan. Kishibe juga berkata bahwa dirinya adalah pemburu iblis yang terkuat, serta mengatakan hingga Denji dan Power bisa mengalahkannya, dia akan terus mengejar dan memburu mereka, yaitu Denji dan Power. Pada akhirnya, Denji dan Power dibuang ke suatu tempat. Di sana, Denji dan Power pun akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan Kishibe. Alur cerita manga Chainsaw Man akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Serta bila kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram channel ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.